Galbe pinjol di atas 5 juta, apa sih yang harus kita tahu dan apa langkah-langkah yang konkret yang bisa kita jadikan sebagai bekal gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini teman-teman, ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjol manapun, tentu kalau di atas 5 juta pastinya akan menjadi skala prioritas yang cukup tinggi, di mana teman-teman akan masuk ke dalam radar untuk ditagih ekstra. Kenapa? Karena cukup lumayan besar dibandingkan rata-rata yang pinjolnya itu yang galpe itu biasanya masih di bawah 2 juta gitu ya. Nah, di atas 5 juta itu sebenarnya gede banget dan di atas bukan mayoritas lah, di atas rata-rata mayoritas. Nah, ini penting banget buat teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian telat bayar segitu, ya udah pasti proses penagihannya mungkin akan lebih gencar gitu ya dibandingkan penagihan dari pinjol-pinjol lainnya. Tapi percayalah sama aja resikonya, tidak ada resiko yang beda. Ya bedanya ya utang kalian akan jauh lebih gede dan lebih gedenya nambahnya jauh lebih gede dibandingkan utang-utang yang kecil. Karena kan hitungan denda bunga kan persentase ya. Semakin gede utang kalian persentasenya pun akan semakin besar. Nah, ini yang harus teman-teman pahami, yang harus teman-teman ketahui. Kenapa? Karena jangan sampai teman-teman panik karena utangnya makin bertambah, sampai kapan utangnya dan seterusnya. Ya, utangnya kok besar? Ya iya, karena kan nilai nominal kalian kan besar pinjamannya. Jadi otomatis bunga dan dendanya akan mengikuti persentase dari hutang pokok kalian. Nah, masalah untuk slik OJK lah, DC pinjol yang datang ke rumah lah, itu adalah sebuah hal umum dan kemungkinan besar akan ada DC yang datang ke rumah untuk menagih. Tapi tergantung pinjolnya. Karena nggak semua pinjol punya DC lapangan yang datang ke rumah, terutama buat kalian-kalian yang berada lokasinya di luar Jabodetabek. Itu akan sangat-sangat jarang sekali terjadi ya. Cuman aplikasi-aplikasi besar seperti Akulaku, Kredivo, Home Credit, terus kemudian Kredit Pintar, terus kemudian apalagi ya, ya pinjol-pinjol besar lainnya lah ya, yang memang terkenal banyak banget DC lapangannya kayak Tunaiku, terus kemudian Maucash, itu mereka DC-nya cukup lumayan banyak. Nah, untuk itu ya kalian harus hadapi, tapi ya dengan bekal wawasan, teman-teman harus membaca aturan-aturan yang berlaku. Mungkin boleh tuh surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023. Teman-teman tinggal googling aja, nanti di paling atas udah ketemu kok bentuknya e-book PDF, kalian tinggal baca. Nah, itu udah lumayan cukup untuk dijadikan bekal. Jadi kalian tahu bagaimana cara dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para tim penagih. Nah, ini menurut saya sebagai bekal yang cukup lumayan oke banget sih ke depannya ya. Mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.